Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, masyarakat, dan negara. Apa yang dimaksud, sebelumnya saya mau tanya, apa yang kalian ketahui mengenai hak dan kewajiban? Salah satu. Bentar, ini duluan. Oke, lagi. Ada lagi yang mau menyanggah? Benar? Benar. Contohnya hak kita sebagai peserta didik. Satu. Hak. Oke, kewajibannya berarti apa? Ya, lagi. Haknya dapat sangu tapi kewajibannya harus belajar. Berarti itu kewajiban dari hak dari orang tua di lingkungan keluarga berarti. Lagi, hak. Betul, berarti kewajibannya apa? Betul. Selain itu, mendapatkan nilai itu termasuk apa? Setelah melakukan tugas atau ulangan. Ada lagi? Di lingkungan sekolah masih ada lagi? Hak kalian mendapatkan kasih sayang dari guru itu hak enggak? Kasih sayang itu bukan berupa dicium, disayang itu loh ya. Sayang berarti ya diperhatikan, ada yang sakit ditanyain kenapa, dijenguk. Kemudian kewajiban kalian sebagai peserta didik berarti kalian harus mengikuti pelajaran, menjaga fasilitas, kemudian menghormati bapak, ibu guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di next saja nggak apa-apa. Oke, itu adalah pembukaan mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Selanjutnya, saya minta kalian mengamati 6 gambar yang ada di papan. Gambar yang pertama itu menunjukkan apa? Haknya apa? Haknya dulu. Haknya siapapun, boleh dari orang lain, dari perspektif orang lain, ataupun hak dari yang punya mobil. Berarti itu haknya siapa? Oke, kalau kewajibannya? Berarti si pelaku ya? Yang gambar kedua? Ini gambar apa ini? Haknya apa haknya? Haknya berarti polisi berhak menilang ya. Kemudian yang kewajibannya? Selain bayar denda? Apa? Ya, selain itu? Ya, oke, kalau itu dari perspektif dari segi tilangnya. Kalau kewajiban lain? Gimana? Ya, itu resiko ya, lebih ke resiko. Berarti kewajibannya di sini harus memakai taat lalu lintas. Itu. Oh ya, itu nggak ada platnya juga. Apalagi di sini adalah statusnya sebagai pelajar. Selanjutnya gambar ketiga. Itu gambar apa sih? Gambar ketiga itu apa? Itu dia sedang membuang sampah sembarangan di lingkungan perairan atau di sekitaran laut, pantai. Berarti haknya? Haknya apa? Ya, berarti kita orang yang sedang lewat itu berhak menegur. Kemudian kewajibannya dari si pelaku
Membersihkan. Nah, selanjutnya gambar selanjutnya pasti saya kira kalian sudah paham. Selanjutnya, next slide berikutnya. Nah, di sini kan tadi kalian sudah menjelaskan mengenai pengertian hak dan kewajiban. Jadi hak itu segala sesuatu yang kalian terima setelah melakukan kewajiban, berarti hukumnya wajib. Kalau yang sunnah itu apa? Oke, salat duha. Lanjut, next. Selanjutnya, hak itu berkaitan dengan kewajiban. Jadi, kalau kita ingin memperoleh hak, otomatis kita juga harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Hak kita itu harus semuanya tercukupi nggak sih? Harus semua terpenuhi nggak sih hak kita itu? Benar. Apakah hak kita itu tidak terbatas oleh hak-hak orang lain? Ya kan? Jadi hak kita itu tidak sepenuhnya harus kita penuhi. Hak kita itu terbatas oleh hak-hak orang lain. Kalau kewajiban harus kita lakukan. Iya, karena wajib. Misalnya hak kita terbatas oleh hak-hak orang lain itu misalnya apa? Kalian kan pernah kerja kelompok. Hak kalian untuk mengungkapkan pendapat, menyatakan ide-ide yang kalian punya, itu kan termasuk hak. Tapi ketika kalian menyatakan pendapat itu tidak disetujui oleh kelompok kalian, berarti kalian harus gimana? Menerima dengan lapang dada kan? Nah, berarti itu hak kalian sudah terpenuhi, cuma tidak melulu hak kalian itu harus disetujui oleh orang lain. Jadi, kalian juga harus mempertimbangkan hak kalian dengan hak-hak orang lain juga. Yang kedua, dalam kondisi tertentu, terkadang hak dapat dinikmati terlebih dahulu. Contohnya saat memesan jasa aplikasi ojek online. Setelah kalian menikmati naik Grab misalnya. Masuk dulu. Setelah kalian naik Grab, baru kalian membayar secara tunai. Tapi sekarang kan juga zamannya pakai OVO, e-money seperti itu kan. Iya, pakai GoPay. Next. Selanjutnya, pada prinsipnya hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Seperti yang saya jelaskan tadi, hak kita itu terbatas oleh hak-hak orang lain. Pelaksanaan terhadap kewajiban akan menimbulkan pemenuhan terhadap hak. Misalnya, seorang guru yang melaksanakan kewajiban mengajar peserta didik, maka menimbulkan terpenuhinya hak peserta didik untuk mendapatkan pengajaran. Seperti yang kalian sebutkan tadi, kalau guru telah melaksanakan kewajibannya untuk mengajar, maka hak kalian juga mendapatkan ilmu. Kemudian hak aku sebagai guru dapat apa? Dapat gaji kan? Sebaliknya, pengingkaran terhadap kewajiban akan menimbulkan pelanggaran terhadap hak. Nah, kewajiban sendiri itu juga ada pengingkarannya. Contohnya, seorang yang mengingkari kewajiban untuk tertib berlalu lintas dengan cara mengendari motor secara ugal-ugalan, seperti contoh yang tadi, dapat menimbulkan pelanggaran hak, yaitu terganggunya keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan. Bahkan yang lebih fatal saat tindakan tersebut menyebabkan kecelakaan yang dapat merenggut nyawa dan harta. Jadi, untuk melaksanakan hak, untuk memenuhi hak kita juga harus memperhatikan orang lain. Kalau kita terlalu tergesa-gesa atau terlalu menggebu-gebu, yang penting hakku terpenuhi tanpa memperdulikan orang lain, hak orang lain. Berarti kamu termasuk manusia yang seperti apa? Egois, serakah, apalagi? Tamak, apalagi? Apa? Apatis, boleh. Apalagi? Nah, berarti itu kan termasuk sikap yang negatif. Next.
Hak dan kewajiban sebagai warga sekolah kan tadi sudah dijelaskan. Nah, di sini ada contoh bullying pelanggaran hak. Bullying itu berarti di sini haknya, hak entah itu orang lain atau perspektif orang lain itu haknya apa? Misalnya kamu lihat ada teman kamu dibully. Sebelumnya di sini ada gak sih korban bully? Apa di sini ada perundungan? Yakin gak ada? Nanti diam-diam ada. Demi Allah gak ada perundungan. Gak ada ya? Siapa korban bully? Angkat tangan. Aman kan? Aman kan? Masa di sekolah bergengsi ada korban perundungan di sini? Aman kan? Kalau kalian melihat teman kalian dibully, berarti kewajiban atau hak yang kalian lakukan itu masuk ke hak atau kewajiban? Berarti masuk ke kewajiban. Kalau si korban bullying ini berarti haknya apa? Haknya membela diri. Terus apalagi? Lapor, apalagi? Dia berhak menyuarakan apa segala keresahan. Dia lapor ke polisi, entah itu ke guru atau guru BK. Itu haknya dari si korban bullying. Bully itu berbahaya nggak sih? Bahaya banget kan? Kalian pernah lihat kasus bully di media sosial? Apa akibatnya? Ada yang sampai bunuh diri. Ya. Ya, trauma yang sangat berlebihan itu sering sekali. Apalagi kalau korban bully itu berasal dari keluarga yang broken home. Tambah-tambah kan masalahnya. Bahkan dari korban bully ini bisa menjadikan seseorang menjadi orang yang jahat atau menjadi orang psikopat. Itu bisa loh, dan itu ada. Next. Ini sudah, next lagi. Lagi. Yang ini belum. Hak sebagai warga masyarakat. Di sini berhak menikmati fasilitas umum seperti apa kalau fasilitas umum? Apa? Apa? Oh ya, tempat duduk yang di pinggiran jalan. Kalian main di mana seumuran kalian ini? Rental PS itu umum ya? Bisa sih, bisa jadi umum. Di pasar, di mall itu kan tempat umum. Di stasiun, kenapa kalian milihnya di rental PS? Oke, warga masyarakat berhak melaksanakan ibadah sesuai agama dan masing-masing. Di sini ada yang beda agama di kelas. Toleransi? Berjalan dengan lancar ya toleransinya. Warga masyarakat berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan. Kalian sendiri saat ini sudah merasakan kayak BPJS, KIS gitu belum? Sudah merasakan program pemerintah seperti BPJS atau KIS? BPJS. Sudah. Berarti pemerintah kan sudah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan fasilitas. Next. Warga masyarakat wajib mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku. Kalau di desa kalian sendiri ada nggak sih peraturan-peraturan yang dikhususkan gitu? Di desa? Nggak ada ya kalau di desa. Kalau di lingkungan keluarga sendiri ada? Bebas ya berarti Mas Yan. Lanjutnya ada warga masyarakat wajib menjaga fasilitas umum seperti pasar tadi. Jangan dirusak, jangan dibakar. Warga masyarakat wajib melaksanakan ibadah sesuai dan ini sudah. Lanjut.
Hak sebagai warga negara, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak untuk memilih presiden. Lembaga legislatif itu ada apa aja? Lembaga legislatif. Satu-satu yang ngomong satu. Legislatif. Presiden itu masuk apa? Eksekutif. Kalau legislatif? DPR. DPRD. DPD. Satu lagi? MPR. Kalau eksekutif? Presiden, menteri, dan gubernur. Apakah iya gubernur itu masuk eksekutif? Presiden dan wakilnya dan para menteri. Terus wakil presiden kita siapa sih sekarang? Yang masih sekarang loh ya. Yang sekarang yang kan belum disahkan kan? Oh iya. Kalian udah nyoblos belum tahun ini? Belum sama sekali ya? Siapa? Kepala suku. Udah ada nyoblos. Itu umurnya baru pas 17. Baru tahun ini. Oke. Selanjutnya adalah hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi, kalau kalian mau punya anak, mau punya pasangan, harus disahkan terlebih dahulu. Jangan melakukan hubungan secara diam-diam. Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi, seseorang itu berhak untuk mendapatkan hidup yang layak, berhak mendapatkan makanan yang sehat, berhak menghidup udara yang segar, berhak menikmati segala fasilitas umum, berhak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dari guru, dari teman, dan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Kalau dulu, aku waktu kuliah SMA selama 3 tahun, aku merasakan berada di lingkungan yang tidak sehat. Karena apa? Waktu itu aku keterima di kelas unggulan IPA 1. Jadi siswanya itu pinter banget. Aku masuk di IPA. Waktu itu karena aku merasa berada di lingkungan yang tidak sehat, akhirnya aku merasa kayak down. Nah, karena itu aku merasa tidak mendapatkan lingkungan yang sehat atau tidak layak. Akhirnya untuk keluar dari zona yang tidak sehat itu, hak aku adalah keluar dan memilih lingkungan yang lebih sehat dengan cara mendapatkan teman-teman yang lebih aware, lebih peduli, lebih care di lingkungan perkuliahan. Kemudian waktu itu karena aku masuk di IPA unggulan dan merasa tidak sanggup menyaingi teman-teman, bahkan untuk menyamakan saja sulit. Padahal dulunya aku waktu SMP itu merasa udah sanggup, matematika bisa, IPA bisa. Ternyata ketika bertemu dengan teman-teman yang lebih, nah itu jauh perbedaannya, sulit. Selanjutnya, next. Kewajiban sebagai warga negara juga wajib menjunjung hukum serta pemerintahan, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kita wajib nggak sih menjaga keamanan negara? Kita wajib untuk melakukan bela negara. Dengan cara apa bela negara kita? Belajar saat ini juga termasuk sebagai bentuk patriotisme kita, berjuang untuk mencerdaskan Indonesia. Kalau kita nggak belajar, siapa yang mau jadi generasi B.J. Habibie? Siapa yang mau menjadi generasi Jerome Pauline? Tahu Jerome Pauline? Wajib menghormati hak asasi manusia. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan wajib untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Next.
materinya sudah selesai, berarti saatnya apa? Semangat dong kalau tugas. Oke.